Ibu yang kasih Tuhan Yesus, Sabda Sadik hari ini diberi tema kita harus membayar hutang supaya hidup. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengar Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini dan dapat mengaplikasikannya. Haleluya, amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 12 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya. Judul perikop dari kitab Roma ini adalah Hidup oleh Roh. Pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebelumnya mari kita baca dari Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, benar, kita anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Dialah Allah Tritunggal, dan kita sudah dimerdekakan dari dosa karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Dalam Roma 8 ini kita harus mengerti bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah Roh. Maka kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus hidup dalam Roh. Dalam Roh maksudnya di sini ialah kita harus hidup menjauh dari kehidupan oleh daging, sebab keinginan daging ya bertentangan dengan keinginan Roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 24 mengatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, kita harus menyalibkan daging kita, keinginan daging kita. Dan di sini seperti apa sih keinginan daging kita sebagai manusia? Di dalam pasal 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi sudah jelas keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Maka kita sudah seharusnya hidup dalam roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita dulu berdosa dan sudah ditebus oleh darah Yesus, dibayar lunas di atas kayu salib. Maka sesungguhnya kita ini berhutang kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah menebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Karena upah dosa adalah maut, dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana kita membayar hutang kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita agar kita tetap hidup? Hiduplah dalam roh dan kebenaran, jauhilah keinginan daging, dengan demikian kita telah menyenangkan hati Tuhan. Memang sebagai manusia biasa, secara logika, kita tidak bisa melakukan kehidupan dalam roh. Kita masih hidup tinggal di dalam lingkungan sosial yang begitu rupa, masih bekerja dalam marketplace yang bermacam-macam lingkungan sosialnya. Sungguh sangat sulit jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita ini bisa stres. Nanti takut dikucilkan, takut dibilang sok suci dan sebagainya. Tetapi dengan berdoa kepada Tuhan,
dan meminta pertolongan Roh Kudus, kita akan ditolong. Bukan berarti kita akan dipindahkan ke tempat yang semuanya orang suci atau orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada di dunia ini di tempat orang yang suci dan tidak berdosa. Tetapi Tuhan dan Roh Kudus akan memberi hikmat bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, diberi hikmat bagaimana kita berada di lingkungan sosial, dan kita akan menerima firman yang hidup itu dan menyampaikan kepada orang-orang di lingkungan sosial kita. Kita diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk mempunyai belas kasih kepada mereka, menyaksikan kebaikan Tuhan yang menjadi anugerah kita anak-anak Tuhan yang mempunyai iman percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan, Sabda Sadik hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.